Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 Fisika Modern. Nama saya Muhammad Alif Riza Mulyadi akan menyampaikan sebuah materi yaitu dualisme gelombang partikel dan ketidakpastian Heisenberg. Sebelum memulai, ada sebuah pembukaan untuk materi tersebut yaitu adalah hamburan Compton. Di sini saya akan menjelaskan hamburan Compton. Nah, hamburan Compton merupakan hamburan lenting sempurna antara sebuah foton dan elektron bebas dengan tenaga ikat lemah. Nah, pertama, foton datang dengan tenaga E dan pusat P berinteraksi dengan elektron bebas yang memiliki massa dan tenaga masing-masing adalah M dan juga E sama dengan mc kuadrat. Nah, kemudian foton yang dihamburkan membentuk sudut hambur yaitu sudut theta yang ini terhadap sumbu X dengan tenaga foton E dan pusat linier P aksen. Nah, kemudian elektron yang terpental akan membentuk sudut C terhadap sumbu X tentunya. Dan besar tenaga pentalannya itu adalah E rek. Nah, tenaga total dan pusat linear elektron masing-masing itu adalah E dan PE. Nah, jika kita hitung kembali, pada sumbu X, kita mendapatkan sebuah persamaan yaitu P sama dengan P aksen cos theta plus PE cos C. Nah, dari ini, persamaan ini kita dikalikan, dikuadratkan. Oke, P jika dikuadratkan maka akan menjadi PE kuadrat cos theta C sama dengan P kuadrat plus P aksen kuadrat cos kuadrat theta min 2P P aksen cos theta. Nah, itu tadinya kan P kuadrat segini terus ya pindah ruas seperti biasa. Kemudian sumbu Y, pada sumbu Y kita mendapatkan sebuah persamaan yaitu P sin theta, maksudnya P aksen sin theta plus PE sin C sama dengan 0. Sumbu Y juga sama aja kita kuadratkan, maka akan mendapatkan hasil yaitu 0 sama dengan P aksen kuadrat sin kuadrat theta plus PE kuadrat sin kuadrat C. Ya, yang PE sin ini ya kemudian dipindah ruas akan menjadi PE kuadrat sin kuadrat C sama dengan P aksen kuadrat sin kuadrat theta. Dari persamaan sumbu X dan sumbu Y kita jumlahkan akan mendapatkan sebuah persamaan PE kuadrat sama dengan P kuadrat plus P aksen kuadrat min 2P P aksen cos theta. Nah, kemudian ini dikalikan oleh sek kuadrat dan kita masukkan persamaan P C sama dengan E, maka akan mendapatkan hasil yaitu ini. PE kuadrat kali sek kuadrat sama dengan EV kuadrat plus EV aksen kuadrat min 2 EV aksen cos theta. Nah, jangan lupakan di mana E kuadrat itu ada sama dengan E0 kuadrat plus PE kuadrat sek kuadrat. Maka kita masukkan ke persamaan ini akan menjadi PE kuadrat sek kuadrat sama dengan E kuadrat min E0 kuadrat. Kita ingat kembali hukum kekalahan energi atau tenaga, di mana EV plus E0 sama dengan EV aksen plus E. Dengan E0 plus E itu adalah erek sama dengan EV min EV aksen. Kita masukkan ke sini, maka akan mendapatkan hasil yaitu erek plus E0 kuadrat min E0 kuadrat sama dengan erek kuadrat plus 2E0 dikali erek. Kemudian kita akan mengoperasikan yaitu menjadi PE kuadrat sek kuadrat sama dengan EV kuadrat plus EV aksen kuadrat min 2 EV aksen plus 2E0 dikalikan EV min EV aksen. Kita dalam pengoperasian ini jangan lupa ininya notisnya ini harus dinotis. Nah, kemudian dari sini kita akan mendapatkan sebuah hasil yaitu EV aksen dikali 1 min cos theta
sama dengan E0 EV min EV aksen. Dengan EV itu adalah HC per lambda, EV aksen itu adalah HC per lambda aksen, E0 itu adalah MC kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan yaitu lambda aksen min lambda sama dengan H per MC dikalikan 1 min cos theta. Di mana nilai ini kita sebut sebagai panjang gelombang, Compton. Kita lanjut, jika kita ambil persamaan sebelumnya, yaitu persamaan ini, maka kita bisa mengoperasikan kembali dengan pindah ruas E0 EV aksen pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi EV dikali EV aksen dikali 1 min cos theta plus E0 dikali EV aksen sama dengan E0 dikali EV. Kemudian kita operasikan kembali menjadi EV dikali 1 min cos theta plus E0 dikali EV aksen sama dengan E0 dikali EV. Yang belah sini kita pindah ruas menjadi ruas kanan, maka kita akan mendapatkan hasil EV aksen sama dengan E0 dikali EV per EV dikali 1 min cos theta plus E0. Kemudian kita operasikan ininya menjadi EV per 1 plus EV per E0 dikali 1 min cos theta. EV-nya pindah ruas menjadi EV aksen per EV sama dengan 1 per 1 plus EV per E0 dikali 1 min cos theta. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai EREC, yaitu EREC sama dengan EV dikali EV per E0 dikali 1 cos theta per 1 plus EV per E0 dikali 1 min cos theta. Dari sini kita akan mendapatkan nilai terkecilnya, yaitu EBS. EBS itu dengan nilai EV per 1 plus 2 EV per E0, dengan nilai terbesarnya itu SCE, sama dengan EV aksen dikali 2 EV per E0 per 1 plus 2 EV per E0. Penjelasan itu adalah tentang penjelasan tenaga foton Hambur. Itu saja sebagai pengantar materi dualisme partikel gelombang dan juga ketidakpastian Heisenberg. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie berbunyi, setiap partikel materi yang memiliki momentum linier dapat berperilaku sebagai gelombang. Artinya, sebuah benda yang memiliki massa dan memiliki kecepatan memiliki sifat seperti gelombang. Salah satu sifat gelombang yaitu memiliki panjang gelombang. Adapun rumus panjang gelombang de Broglie adalah lambda sama dengan H per P, di mana H adalah konstanta Planck dengan besar 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule/sekon. Sedangkan P adalah momentum atau pusra linier yang dirumuskan dengan massa kali kecepatan. Nah, di bawah ini adalah ilustrasi gerak gelombang dan ilustrasi gerak partikel bermassa. Yang keduanya memiliki lambda. Hipotesis de Broglie hanya digunakan untuk menghitung benda-benda dengan ukuran mikro, sehingga tidak banyak dipraktikkan atau sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Seorang pengendara sepeda motor dengan massa total 160 kg melaju dengan kecepatan sebesar 60 km per jam. Hitunglah panjang gelombang de Broglie. Besaran yang diketahui yaitu massa dan kecepatan, sehingga kita bisa langsung menentukan panjang gelombang de Broglie dengan rumus lambda sama dengan H per P. Nah, kita temukan hasil akhir lambda sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 37 meter. Ukuran 2,5 kali 10 pangkat negatif 37 meter merupakan ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan benda di sekitar kita, sehingga nilai panjang gelombang de Broglie sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, sebuah elektron dipercepat dengan beda potensial listrik V sama dengan 10 kV dalam tabung vakum di antara katoda dan anoda. Hitung panjang gelombang de Broglie. Langkah pertama, kita gunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan EV. Lalu kita tentukan kecepatan elektronnya,
dari persamaan di atas, yaitu V sama dengan akar dari 2EV dibagi dengan M. Dan kita masukkan besaran yang sudah diketahui, dan kita temukan hasil akhir dari V kecepatan, yaitu 5,9 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Selanjutnya, kita tentukan besarnya pulsa linier dengan rumus P sama dengan M kali V. Massa dari elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dikali dengan kecepatan yang sudah kita temukan tadi, yaitu sebesar 5,9 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya, yaitu P sama dengan 5,4 kali 10 pangkat 23 kilogram meter per sekon. Lalu kita tentukan panjang gelombang de Broglie-nya dengan rumus lambda sama dengan H per P. H adalah konstanta Planck dengan besar 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon dibagi dengan P, yaitu sebesar 5,4 kali 10 pangkat 23 kg meter per sekon. Sehingga kita dapatkan nilai lambdanya, yaitu 1,23 angstrom. Nah, ukuran 1,23 angstrom cukup bermakna dalam lingkungan elektron, sehingga tidak dapat diabaikan. Lalu, apakah hipotesis de Broglie diterima? Hipotesis de Broglie berhasil dibuktikan kebenarannya pada tahun 1927 melalui uji kaji difraksi berkas elektron yang dilakukan oleh Davison Germer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Laila Wahyuningsih dengan NIM 42114200029 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan tentang representasi gelombang de Broglie. Nah, gelombang berjalan sendiri secara matematik bisa kita nyatakan dalam beberapa bentuk persamaan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan persamaan cos dan sin. Seperti ini, A0 cos K X min omega T, dan bisa diganti dengan menggunakan sin. Lalu kita bisa menggunakan dalam bentuk eksponensial, seperti A0 kali eksponensial I K X min omega T, atau A0 eksponensial min I K X min omega T. Nah, misalnya saja dalam pembahasan ini kita menggunakan persamaan yang cos ini, di mana secara grafiknya adalah seperti ini. Namun, dalam grafik ini itu belum bisa menjelaskan di mana kedudukan partikel dalam ruang. Karena dalam grafik ini itu meliputi daerah dari X min tahingga ke X tahingga. Nah, sifat gelombang materi sendiri itu sebenarnya dapat digabung dengan sifat partikel oleh penggabungan gelombang-gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda, yang nantinya akan membentuk grup gelombang atau paket gelombang. Nah, karena efek dari sebuah partikel dalam gerak pada saat tersebut dibatasi oleh luas area yang kecil dalam ruangnya, maka sebuah grup gelombang sendiri itu dapat digunakan untuk menyatakan sebuah partikel dalam gerak. Nah, untuk menyatakan kedudukan partikel yang jauh lebih teliti lagi, itu kita bisa menggunakan superposisi atau penggabungan dari beberapa gelombang yang memiliki vektor gelombang K yang tidak jauh berbeda dari yang satu dengan yang lain. Misalnya saja kita akan mensuperposisikan dua gelombang yang memiliki vektor gelombang secara berturut-turut K dan K plus delta K dengan menggunakan frekuensi sudut omega dan omega plus delta omega, di mana kita menggunakan syarat bahwa delta K itu jauh lebih kecil dari K dan delta omega itu jauh lebih kecil daripada omega. Nah, kita menggunakan dua persamaan gelombang ini ya. Ini persamaan gelombang yang pertama dan ini persamaan gelombang yang kedua. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mensuperposisikannya di mana kita akan menjumlahkan persamaan gelombang pertama dengan persamaan gelombang yang kedua, akan didapatkan hasil yang seperti ini,
di mana ini adalah disebut sebagai gelombang pembawa. Ini adalah amplitudonya. Nah, ini ya, ini amplitudonya. Di mana persamaan ini itu dia berubah dengan secara lambat terhadap kedudukan X dan terhadap waktu T-nya. Seperti ini gambarnya. Ini adalah superposisi dari dua gelombang yang tadi. Nah, dari gambar tersebut, ya gelombang dengan K dan omega merupakan gelombang pembawa. Misalnya saja fasenya kita anggap tetap, di mana Kx min omega T itu adalah tetap. Jika kita jabarkan menjadi K dx min omega dt sama dengan 0. Nah, kita jabarkan lagi, nanti kita akan ketemu di mana dx per dt sama dengan omega per K. Nah, dx per dt sendiri ini adalah kita definisikan sebagai kecepatan. Kita misalkan Vp sama dengan W omega per K, di mana Vp itu merupakan kecepatan fase gelombang pembawa. Nah, selanjutnya dari selubung gelombang pembawa itu juga merupakan gelombang berjalan yang disamakan dengan gelombang modulasi amplitudo. Misalkan fase amplitudonya tadi adalah tetap. Ini dianggap sebagai tetap, maka akan kita jabarkan nantinya akan seperti ini dan seterusnya. Kan akhirnya kita akan didapatkan dx per dt sama dengan delta omega per delta K, di mana dx per dt ini adalah kecepatan. Nah, misalkan saja kecepatannya kita misalkan menjadi Vg sama dengan dx per dt sama dengan delta omega per delta K, di mana ini sama dengan juga d omega per dk, di mana Vg ini merupakan sebagai kecepatan grup. Nah, selanjutnya dari gambar grafik ini tadi sebelumnya, secara geometri dan konsep gelombangnya, kita akan mendapatkan bahwa delta lambda atau panjang gelombang ini merupakan setengah dari delta X-nya. Jika ini ya, jika kita delta lambda kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan persamaan bahwa delta X per delta lambda sama dengan setengah. Ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, lalu pada gelombang selubungnya tadi, kita menggunakan hubungan bahwa delta K per 2 sama dengan 2pi per delta lambda. Kita akan mencari seper delta lambda, di mana akan mendapatkan bahwa 1 per 4pi dikali delta K. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi, kita akan mendapatkan hasil terakhir bahwa delta X dikali delta K sama dengan 2pi. Nah, selanjutnya, kita menggunakan hubungan bahwa K sama dengan 2pi per lambda, di mana lambdanya sendiri atau panjang gelombangnya sendiri adalah H per P, di mana H adalah tetapan Planck dan P adalah pusat linearnya. Selanjutnya kita substitusikan lambdanya ke persamaan K-nya ini menjadi K sama dengan 2pi kali P per H, di mana nantinya delta K-nya ini bisa kita definisikan menjadi 2pi kali delta P per H. Nah, dari persamaan sebelumnya kita dapatkan bahwa delta X kali delta K adalah 2pi, delta K-nya ini kita substitusikan menjadi delta X kali 2pi kali delta P per H sama dengan 2pi. Yang nantinya kita akan ubah, ini bisa dicoret 2pi-nya, hanya kita pindah ruas, maka akan menjadi delta X dikali delta P sama dengan H. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari kelompok 5 Fisika Modern, ingin menjelaskan ketidakpastian diserbuk. Sebelum membahas ketidakpastian diserbuk, saya akan membahas tentang persamaan gerak diserbuk. Menurut Max bahwa gelombang itu bersifat partikel dalam paket energi. Maksudnya itu gelombang itu sebuah partikel yang disusun atau ditransfer atau bergerak dalam paket-paket energi. Rumusnya H PE sama dengan NH kali V.
menurut De Broglie bahwa partikel ini bersifat gelombang. Rumusnya lambda sama dengan H per P. P itu momentum, H sama dengan H per M kali V. Bagaimana menggabungkan kedua kesamaan ini dengan cara paket gelombang. Gelombang muncul dalam paket dan partikel. Hal ini bisa diperoleh oleh superposisi. Superposisi gelombang sefase. Gelombang sefase itu akan lebih besar lagi. Nah, gelombang itu fungsinya si X sama dengan delta E pangkat I KX. Si 1 ke K1, si 2 ke K2, si 3 ke K3, sampai seterusnya sampai si N ke Kn. Lalu menggunakan penjumlahan secara kontinu menggunakan integral dan menghasilkan si X sama dengan integral tak terbatas min tak terbatas G K E pangkat I KX dk transformasi Fourier. Lalu grafik Gaussian, jika transformasi Fourier adalah Gaussian, maka perkalian standar deviasi minimum yaitu dot X sama E kali dot K sama dengan setengah. Karena pada umumnya paket gelombang tidak seperti Gaussian, maka dot X kali dot K lebih besar dari setengah. Maka delta X kali delta K lebih besar setengah, lalu menghasilkan delta X kali delta P per H bar lebih besar setengah. Nah, setelah itu membahas prinsip ketidakpastian Isherberg. Pada tahun 1901 sampai 1976, Werner Isherberg menempatkan ide ke dalam matematika yang tepat. Prinsip ketidakpastian pada skala kuantum, pengukuran apapun secara signifikan mengubah objek yang diukur, tidak dapat mengetahui baik posisi dan kecepatan dari suatu objek dengan akurasi yang tak terbatas pada waktu yang sama. Nah, menghasilkan delta P kali delta X sama dengan H. Persamaan tersebut kemudian disempurnakan oleh Isherberg dan Niels Bohr menjadi delta P kali delta X lebih besar dari H per 4pi sama dengan H bar per 2, di mana H bar sama dengan H per 2pi sama dengan 1,0545718 kali 10 min 34 meter persegi Kg per sekon. Contoh soal. Sebuah elektron berada dalam atom seukuran magnesium dengan jari-jari 150 pm. Berapa ketidakpastian minimum? Lalu menggunakan rumus yang ini, lalu delta pi lebih besar H bar per 2x. Delta pi yaitu karena delta pi M kali delta V, maka delta V lebih besar H bar per 2M kali delta X. Massa elektronnya 9,10938 kali 10 min 31 Kg. Ketidakpastian posisi delta X sama dengan 150 kali 10 pangkat min 12 meter. Delta V lebih besar dari ini kan H bar ini yang dimasukkan. Lalu 2 terus masanya yang ini, terus delta X-nya yang ini sama dengan menghasilkan 3,9 kali 10 5 meter per sekon. Sekian dari terima kasih. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitriani Kumayatun dengan NIM 4211420031 dari jurusan Fisika tahun 2020 dari Rombel A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat normalisasi. Nah, pada gelombang superposisi seperti yang dilogiskan pada gambar 3.4 ini, gelombang seperti ini karena delta X tidak sama dengan 0. Delta X tidak sama dengan 0, maka harus digunakan konsep statistik dalam menentukan kedudukan itu. Karena pada gelombang ini menunjukkan bahwa delta X tidak sama dengan 0, maka digunakan konsep statistik. Jadi
untuk memetakan untuk menentukan partikel pada kedudukan X atau pada posisi X pada saat T, yaitu pada saat waktunya itu T. Gelombang yaitu si X, T, mungkin fungsi kompleks yang berbentuk ini ya, fungsi si X, T. Terus si X titik T sama dengan fungsi X, T ditambah dengan fungsi G, X, T untuk mendapatkan besaran real dan besaran kompleks, yaitu si X, T dikalikan dengan konjugatnya, yaitu ini, si bintang X, T. Ini itu konjugat kompleksnya. Maka si X titik T sama dengan fungsi X, T ditambah dengan fungsi G, X, T. Maka konjugat kompleksnya si bintang X, T sama dengan fungsi X, T dikurang G, X, T. Jadi si X titik T ini terdefinisi seperti ini ya. Fungsi X, T ditambah dengan G, X, T. Sedangkan konjugatnya terdefinisi fungsi X, T dikurang fungsi G, X, T. Sehingga jika ini dan ini dikalikan, yaitu jika besaran real dan konjugat kompleksnya dikalikan, maka akan menghasilkan fungsi kuadrat X, T ditambah fungsi G kuadrat X, T, yang mana menghasilkan nilai mutlak dari si X, si X titik T kuadrat. Atau nilai mutlak dari si X, T kuadrat bisa terdefinisikan dengan fungsi P, X, T adalah kemetakan untuk menentukan kedudukan partikel pada saat tertentu. Karena Px, T menyatakan kemetakan untuk mendapatkan kedudukan partikel, maka harus dipenuhi dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga ini fungsi P, X, T dx sama dengan 1, atau integral negatif tak hingga sampai tak hingga si X, T dikali dengan konjugatnya, yaitu si bintang X, T dx sama dengan 1. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang partikel dalam kotak. Partikel dalam kotak sendiri, yang pertama ada partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, partikel ini merupakan suatu kotak potensial yang memiliki batas potensial tertentu, seperti Px sama dengan 0, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan L, di mana batas daerah tersebut merupakan batas daerah di dalam kotak. Dan Px sama dengan tak hingga, di mana X kurang dari 0 dan X lebih dari L, di mana batas tersebut merupakan batas daerah di luar kotak. Sehingga pemecahannya adalah si X sama dengan A sin Kx plus B cos Kx, di mana K kuadrat sama dengan 2ME per H kuadrat. Keterangannya adalah si X adalah fungsi gelombang, AB adalah konstanta, K merupakan bilangan gelombang, E merupakan energi partikel, dan M merupakan massa partikel. Untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari 0 bernilai sama di X sama dengan 0. Untuk X kurang dari L dan X lebih dari L akan bernilai sama di X sama dengan L. Ketika X sama dengan 0, maka persamaannya menjadi sin 0 sama dengan A sin 0 plus B cos 0 sama dengan 0.
sehingga diperoleh B sama dengan 0. Dan ketika X sama dengan L, maka persamaannya menjadi CL sama dengan A sin KL plus B cos KL sama dengan 0. Sehingga diperoleh juga nilai B adalah B sama dengan 0. Nilai CL sama dengan A sin KL plus B cos KL sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, maka persamaan di atas menjadi A sin KL sama dengan 0. Di mana diperoleh nilai A sama dengan 0 atau sin KL sama dengan 0. Nilai KL sendiri merupakan adalah Pi, 2Pi, dan 3Pi. Atau dapat dituliskan KL sama dengan NP, di mana N merupakan bilangan cacat 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Energi partikel dalam suatu kotak terkuantisasi dirumuskan seperti persamaan E sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M atau sama dengan H kuadrat Pi kuadrat N kuadrat per 2ML kuadrat. Pemecahan berikutnya akan menjadi lebih mudah apabila digunakan acuan, yaitu E0 sama dengan H kuadrat Pi kuadrat 2ML kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa E sama dengan N kuadrat E0. Dapat disimpulkan bahwa keadaan energi terendah berada pada N sama dengan 1, yang dikenal sebagai keadaan dasar. Keadaan energi yang lebih tinggi berada pada N lebih dari 1 dan dikenal sebagai keadaan eksistensi. Nilai A dapat ditentukan melalui persyaratan normalisasi dirumuskan seperti integral L terhadap 0 A kuadrat sin kuadrat N Px per L dx sama dengan 1. Maka menghasilkan nilai A sama dengan akar dari 2 per L, dan B sama dengan 0, seperti persamaan di atas. Maka fungsi gelombang partikel dalam kotak satu dimensi dalam selang X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan L, yaitu Cx sama dengan akar 2 per L sin Npx per L, di mana N merupakan adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Partikel dalam kotak 2 dimensi. Persamaan Schrödinger 2 dimensi dirumuskan seperti persamaan min H kuadrat per 2M do kuadrat CXY per do X kuadrat plus do kuadrat CXY per 2 per do Y kuadrat ditambah V X, Y, C, X, Y sama dengan E, C, X, Y. Partikel dalam kotak 2 dimensi memiliki batasan-batasan seperti persamaan P, X, Y sama dengan 0, di mana batasnya adalah X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan L, dan Y lebih dari sama dengan 0, serta Y kurang dari sama dengan L. Dan juga V, X, Y sama dengan tak hingga untuk yang lainnya. Persamaan pada teknik pemisahan variabel dinyatakan pada persamaan berikut, yakni si X, Y sama dengan Fx, Gy. Persamaan suatu partikel yang terletak dalam kotak 2 dimensi dirumuskan seperti persamaan Fx sama dengan A sin Kx plus B cos Kx X, dan Gy sama dengan C sin Ky plus D cos Ky. Persamaan fungsi gelombang si X, Y menjadi seperti persamaan si X, Y sama dengan F Nx Px per L sin Ny Py per L. Persamaan normalisasi untuk kasus 2 dimensi dinyatakan seperti persamaan integral si kuadrat dx dy sama dengan 1. Apabila diterapkan syarat batas 0 sampai dengan L, maka diperoleh persamaan f kuadrat integral batas L terhadap 0 sin kuadrat Nx Px per L dx integral L terhadap 0 sin kuadrat Ny Py per L dy sama dengan 1. Maka energi partikel dalam kotak 2 dimensi adalah E sama dengan H kuadrat Pi kuadrat per Pi kuadrat plus Ny kuadrat. Partikel untuk selanjutnya, partikel dalam kotak 3 dimensi. Yang pertama ada potensial kotak persegi panjang. Partikel kotak dalam persegi panjang memiliki batas seperti berikut, yakni V, X, Y, Z sama dengan batasnya 0 sampai tak hingga, di mana batas 0 adalah X lebih dari 0 dan X kurang dari A, Y lebih dari 0 dan Y kurang dari B, Z lebih dari 0 dan Z kurang dari C.
untuk tak hingga yakni yang lainnya. Secara tidak langsung dapat dituliskan bahwa PXYZ sama dengan PXX plus PYY plus PZZ. Nilai koefisien X yang diperoleh melalui penerapan syarat normalisasi dirumuskan pada persamaan X sama dengan akar 2 per L sin NXP per L X, di mana NX adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Besarnya energi yang sesuai dirumuskan seperti persamaan berikut, yakni ENX sama dengan H kuadrat P kuadrat per 2mL kuadrat NX kuadrat. Maka diperoleh fungsi eigen untuk partikel dalam kotak 3 dimensi seperti pada persamaan CNX, NY, NZ dalam kurung X, YZ sama dengan akar 8 per ABC sin NXP per A, X, sin NYPY per B, serta sin NZ, PZ per C. Yang B adalah potensial X. Maka energi partikel dalam kotak 3 dimensi dapat dirumuskan seperti persamaan E, NX, NY, NZ sama dengan H kuadrat P kuadrat per 2mL kuadrat kali NX kuadrat plus NY kuadrat plus NZ kuadrat. Pada persamaan tersebut terdapat NX, NY, dan NZ yang nilainya seperti persamaan NX plus NY plus NZ sama dengan 1. Ketika partikel berada dalam keadaan datar, maka besarnya NX sama dengan NY sama dengan NZ sama dengan 1. Sehingga energi partikelnya seperti persamaan E111 sama dengan 3H kuadrat per 2mL kuadrat sama dengan 3E0. Di mana partikel pada keadaan dasar E0 bernilai H kuadrat P kuadrat per 2mL kuadrat. Terdapat beberapa keadaan yang mungkin untuk bilangan kuantumnya, yakni NX, NY, NZ, yaitu 211, 121, dan 112. Maka menghasilkan fungsi gelombang C211 XYZ, C121 XYZ, dan C112 XYZ. Besarnya C211 XYZ dapat dirumuskan seperti persamaan C211 XYZ sama dengan akar 8 per L pangkat 3 sin 2px per L sin py per L sin pz per L. Ketiga keadaan tersebut memberikan besarnya energi yang sama seperti ditunjukkan dalam persamaan E211 sama dengan E121 sama dengan E112 sama dengan NH kuadrat P kuadrat per 2mL kuadrat sama dengan 6E1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.